Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nusyana, NIM 185211226 dari kelas MPS 5E akan menjawab soal UAS nomor 3 mengenai konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Jadi, secara umum ada 6 cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi krisis kerja. Cara ini dapat diterapkan dalam kondisi krisis kerja tersebut. Kemudian yang pertama langsung saja. Yang pertama adalah kerja. Jadi kerja di sini adalah cara yang paling umumnya dilakukan kebanyakan orang untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi orang bisa kaya raya karena ia bekerja. Semakin optimal kerjanya, maka semakin besar pemasukannya. Hanya saja jika kondisi seperti ini, kebanyakan masyarakat kita perlu banyak pegawai. Tentu menjadi kendala bagi mereka yang dirumahkan. Saya rasa putus harapan. Kebutuhan hidup yang begitu tinggi dan sangat terbatasnya lapangan pekerjaan membuat mereka hanya bisa pasrah dan diam di rumah. Putus hubungan kerja bukanlah kiamat, namun kita masih diberikan kesempatan untuk memakmurkan bumi. Dan kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, kesempatan itu menyuruh kita agar kita mengembangkan jiwa entrepreneur. Tujuan agar kita lihai dalam mengolah bumi ini sampai menghasilkan uang. Hal ini disebutkan dalam Al-A'raf ayat 10 dan juga surat Al-Isra ayat 70. Kemudian yang kedua yaitu memberdayakan sanak famili. Cara ini semacam asas manfaat. Bagi kita menjalankan asas manfaat ini sangat beruntung karena pada dasarnya ikatan emosional keluarga lebih kental dari orang lain. Oleh karenanya di sini diberlakukan kewajiban memberi nafkah bagi anggota keluarga yang mampu kepada yang tidak mampu. Kemudian kita mungkin mengira bahwa kita wajib dinafkahi dalam hidup hanya keluarga, yaitu suami, istri, dan juga anak-anak. Sebenarnya dalam Islam memerintahkan untuk berbuat baik, yaitu memberi nafkah pada orang-orang yang masih ada hubungan darah. Hal itu disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan juga Quran surat Al-Rum ayat 38. Perintah itu juga dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai salah satu indikasi keimanan seseorang. Jika kita benar-benar beriman, maka hendaknya kita haruslah sering silaturahmi. Masalahnya kita sering silaturahmi tapi hanya sekedar temu tangan. Padahal di antara tujuan silaturahmi itu untuk mengetahui kondisi orang yang kita kunjungi, bagaimana kesehatannya, cukupkan kehidupan sehari-hari atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan sumber daya zakat. Semua tahu bahwa zakat itu wajib. Bahkan masa sahabat Abu Bakar sempat mengirim pasukan ke daerah yang penduduknya tidak membayar zakat. Beliau berjanji akan memarahi orang Islam yang mendirikan sholat tapi tidak membayarkan zakat, karena zakat salah satu divisi negara ketika itu. Sampai-sampai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan lagi orang miskin karena zakat telah berjalan maksimal. Kemudian dalam kondisi sekarang, justru zakat memiliki fungsi yang besar untuk mengimbangi kemiskinan yang terus bertambah. Kini lembaga zakat harus lebih giat dalam mengumpulkan zakat, bukan cuma zakat fitrah, tetapi kalau bisa semua jenis zakat perlu diterapkan. Kemudian dari sini pula peran ulama dibutuhkan. Bagi mereka yang paham tentang zakat, bisa membentuk badan amil zakat yang seperti di waktu menjelang Idul Fitri. Jika hal ini diterapkan di setiap daerah dengan berkoordinasi oleh pemerintah setempat, insya Allah warga yang ekonominya lemah bisa tercukupan. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan subsidi dari kas negara. Negara adalah rumah tangga rakyat. Layaknya sebuah rumah tangga, seorang kepala rumah tangga harus menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah. Masyarakat adalah anggota keluarga dan pemerintah adalah orang tuanya. Tentu orang tua yang baik selalu tanggap pada apa yang dibutuhkan anggota keluarganya. Dan negara yang baik akan cepat tanggap memberikan bantuan dana kepada rakyatnya. Kemudian yang kelima, dapat menyalurkan harta selain zakat. Harta yang kita miliki, jika berlebih maka ada hak orang lain di dalamnya. Di antara cara penyaluran hak ini biasa diterapkan dalam bentuk zakat. Akan tetapi, zakat bukanlah satu-satunya cara menyalurkan hak itu. Selain zakat, ada juga cara lain, yaitu seperti berbuat baik kepada tetangga. Kemudian kita melakukan kurban, kemudian kafarat atau denda orang yang melanggar sumpah, kafarat zihar, fidyah dan juga yang lainnya. Kemudian semua penyaluran tersebut kalau jika diorganir dengan baik pasti akan berguna, karena
Kalau ada instansi pengumpul harta-harta yang disebutkan tadi, itu akan menjadi income sebuah daerah, dan dari sinilah bisa digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan. Kemudian cara yang terakhir adalah memberdayakan sedekah dan juga wakaf. Kedua hal ini memiliki potensi yang lumayan besar. Jika masyarakat memiliki kesadarannya tinggi terhadap sedekah dan juga wakaf, akan terkumpul dana-dana kebajikan. Selanjutnya, dana-dana tersebut bisa dijadikan modal untuk usaha-usaha yang menghasilkan profit. Khususnya wakaf tunai, sistem ini menawarkan pada pelakunya bukan hanya pahala yang terus-menerus. Di sini adalah bisa disebut dengan prinsip amal jariah. Bahkan jika harta yang dijadikan modal juga bisa diperoleh kembali dalam kurun waktu yang ditentukan. 6 cara tersebut patut kita coba, dan khusus untuk 2 cara yang terakhir diperlukan manajemen yang baik serta pengorganisasian yang bagus, sebab cara tersebut masih tergolong jarang dan tidak pernah ada di lingkungan kita. Di sini para alim ulama dituntut untuk menanamkan pemahaman yang baik kepada masyarakat berkenaan dengan hal tersebut. Dan cara di atas layaknya sebuah produk yang ingin dijual, maka dari segi marketing ulama lah yang tugas untuk memasarkannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.